Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar penjumlahan dengan cara bersusun panjang. Apa ya penjumlahan bersusun panjang itu? Yaitu penjumlahan dengan cara menguraikan nilai tempat tiap-tiap bilangan. Jadi sebelum kita menjumlahkan, kita harus mengetahui nilai tempat masing-masing bilangan itu sendiri. Nah, seperti apa contohnya? Silakan disimak penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, di bawah ajar kalian halaman 18 ada contoh seperti ini. 136 ditambah 127. Nah, sebelum kita melakukan penjumlahan dengan cara bersusun, kita harus tahu nilai tempat masing-masing bilangan tersebut ya. Jadi contohnya 136 dan 127 kita harus uraikan terlebih dahulu. 136 terdiri dari 100 ditambah 30 ditambah 6. Nah, kita harus menguraikan. Begitu juga dengan yang bawah 127 kita harus uraikan terlebih dahulu. 100 kemudian ditambah 20 dan ditambah 7. Nah, setelah kita uraikan seperti ini, baru kita bisa melakukan penjumlahan dengan cara bersusun. Nah, setiap kali melakukan penjumlahan dengan cara bersusun, hitunglah dari bilangan satuannya terlebih dahulu ya. Ada ratusan, puluhan, satuan. Jadi kita harus menghitung dari satuan terlebih dahulu. Oke, 6 tambah 7 sama dengan berapa? 13 ya. Ditambah 0, 3 tambah 2, 5. 10 dari jalannya ke depan ya nak ya. Ditambah 0, 0, ditambah 1, 2. Nah, kita sudah menemukan hasil dari 136 ditambah 127. Hasilnya 200, ada tambah 50 ditambah 13. Loh, kok ditambah 13 ya? Nah, ini bagaimana ini? Harusnya di sini kan tempatnya satuan. Satuan itu sendiri, nggak boleh ada temannya. Nah, di sini dia ada temannya, ada puluhan dan ada satuan. Nah, kita harus memisah, jadi nggak boleh dalam satu tempat. Oke, bentar. Kita turunkan dulu. Nah, setelah ini kita turunkan 200. Ini masih sama, tidak berubah. Ditambah 50. Ditambah, nah ini karena 13 terdiri dari depan ini adalah puluhan. Puluhan itu karena ini satu puluhan. Satu puluhan itu berarti 10 ya. Ditambah, nah 3-nya sudah kasih panah jalan ke sini. Oke, jadi 13 ini adalah 10 dan 3. Terdiri dari 1 puluhan dan 3 satuan atau bilangan 10 dan 3. Tidak boleh dalam satu tempat satuan ada 2 angka ya. Jadi harus dipisah terlebih dahulu. Satuan di tempatnya satuan, puluhannya ada 2 tempat ya, dan ratusan. Sudah. Nah, setelah ini baru kita turunkan lagi. 200 masih sama ya, jangan ditambahkan. Masih sama, 200, 200, 200 masih sama. Kemudian puluhan dengan puluhannya. Karena ini puluhan dan puluhan, maka harus dijadikan satu. Jadikan satu tempat, jangan dipisah. 50 dan 10 dijadikan satu. Berapa 50 dan 10 nak? Lebih mudah kita tulis nolnya dulu ya. 0 tambah 0 sama dengan 0. 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, ini sudah dijadikan satu. Baru kemudian 3 di sini. Nah, 3-nya turun. Sudah. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa terbaca. Jadi 136 ditambah 127 hasilnya 200 ditambah 60 ditambah 3 ya. Nah,
baru kita sederhanakan. 2 tambah 6 ditambah 3, 263. 263 ini dari mana? Ini asalnya. Jadi atas. Nah, tiap kali menghitung penjumlahan bersusun, hitunglah dari satuannya terlebih dahulu ya, biar tahu. Kalau itu dari depan, nanti di sini ada puluhannya bingung. Jadi yang paling enak memang aturannya dari belakang. 6 tambah 7 13. Bisa Anda jelaskan lagi karena di sini ada 2 angka terdiri dari puluhan dan satuan, maka harus dipisah. Tidak boleh jadi satu tempat. Ya. 1 puluhan sama dengan 10 dan 3 satuan harus dipisah ya. Nah, kemudian setelah itu puluhan dan puluhan ini harus dijadikan satu. Baru ditambahkan dengan satuannya, diturunkan dan hasilnya 263. Bagaimana? Oke. Kita akan beralih ke latihan halaman 19. Oke, perhatikan ya. Nah, sekarang kita berlatih di halaman 19 ya. Ustazah kasih contoh untuk yang A. 215 ditambah 259. Caranya sama, kita harus menguraikan terlebih dahulu. Kita harus tahu nilai dari masing-masing bilangan ini. Ya. Jadi yang pertama 215 kita tuliskan, kita uraikan di sini menjadi 200 ditambah 10 ditambah 5. Kemudian bilangan kedua 259 terdiri dari 200 ditambah 50 ditambah 9. Nah, ingat karena bersusun ya, maka setelah kita uraikan kita kerjakan yang satuannya terlebih dahulu ya. Satuannya di sini ada 5 dan 9. 5 dan 9 sama dengan berapa nak? 14, betul 14. Nah, ada 2 angka ya, puluhan dan satuan. Kemudian puluhannya kita geser ke kiri, 0 tambah 0, 1 tambah 5, hasilnya 60. Sudah. Geser lagi ke ratusan, 0 tambah 0, 0 tambah 0, dan 2 tambah 2, 400. 400 ditambah 60 ditambah 14. Karena ada 2 angka di tempatnya satuan, jadi kita harus memisahkan terlebih dahulu ya. Masih ingat? Nah, 14 ini terdiri dari berapa? Betul, terdiri dari 4. 4 kita letakkan di sini. Nah, kemudian ini menjadi puluhan, maka nilainya adalah 10. 10 dan 4 sama dengan 14. Ustazah, kalau nulisnya cuma 1 begini boleh? Boleh nggak kira-kira? Coba kalau dihitung 1 tambah 4 hasilnya berapa? 5 ya, padahal di sini 14. Jadi salah, harusnya 10. Nah, kalau sudah 10 ditambah 4 hasilnya 14. Oke. Lanjut ke kiri. 60 masih sama, kemudian ratusannya masih sama juga, jangan diubah dulu ya, nggak ada yang diubah di sini, hasilnya masih sama. Kemudian, nah baru setelah itu kita sederhanakan puluhan dengan puluhannya ya, ratusan dulu, 400. Nah, karena ini ada puluhan 60, ada bilangan puluhan lagi 10, maka kita harus jadikan 1 di tempat yang sama. 60 dan 10 sama dengan 70 ya. Dan yang keempat, kebanyakan ini. Nah, bilangan satuannya diletakkan di sini. Sudah. Kalau sudah seperti ini, baru kita hilangkan nolnya. Kita sederhanakan menjadi 404, kemudian 70 dan 474. Oke, ini untuk contoh yang hasilnya terdiri dari puluhan dan satuan. Bagaimana jika hasil yang ini hanya terdiri dari 1 angka? Nah, ikuti penjelasan Ustazah berikut ya.
Nah, kali ini untuk contoh yang hasilnya hanya terdiri dari satuan saja, jadi tidak ada puluhannya. Contohnya ada di soal yang B, halaman 19 ya, 321 ditambah 318. Masih sama, caranya kita harus menguraikan terlebih dahulu ya. 321 terdiri dari 300 ditambah 20 ditambah 1. Kemudian bilangan kedua 300 terdiri dari 300 kemudian ditambah 10 ditambah 8. Nah, kita kerjakan satuannya terlebih dahulu ya. 1 ditambah 8 sama dengan 9. 20 ditambah 10 30 dan 300 ditambah 300 600. Nah, karena di sini hanya terdiri dari satuan, hanya satu angka, sedangkan di tempat kalian di buku itu ada berapa tempat ya? Titik-titiknya 4 ya. Nah, ini letaknya di mana ya? Apakah di urutan kedua dari kanan atau di urutan terakhir? Karena ini satuan, maka tempatnya adalah paling terakhir, paling kanan. Jadi di sini 9. Terus di sini kita biarkan kosong atau boleh tulis 0 karena di sini tidak ada ya. Kecuali kalau tadi contohnya di sini ada angka 1 atau terdiri dari angka puluhan dan satuan, maka ini tempatnya puluhan. Tapi karena di sini hanya 9 atau sendirian satuan, nah maka kita tidak perlu menulis, boleh langsung ditulis 0 saja. Oke, selanjutnya ditambah, ini masih sama, kemudian 600 ditulis lagi. Oke, kemudian kita turunkan 600. Nah, puluhan dan puluhannya sekarang kita kerjakan, puluhan dan puluhan. 30 dan 0. 30 dan 0 ya. 30 ditambah 0 sama dengan ya 30, tetap ya nak ya. Oke, selanjutnya 9-nya turun. Nah, baru setelah ini kita bisa menyederhanakan, menghilangkan 0-nya. Langsung ditulis 6 ditambah 30, 3 langsung ditulis 3 dan 9, 639 ya. Bagaimana? Bisa? Nanti kalau misalnya kalian masih kesulitan, bingung, boleh japri Ustazah, boleh tanya gimana sih caranya Ustazah kok masih bingung ya. Ingat ya, ketika kalian mengerjakan bersusun, hitunglah dari satuannya terlebih dahulu. Jadi ketika nanti ini ketahuan ada 2 angka, kalian bisa memisahkan antara puluhan dan satuannya ya. Tapi kalau hanya 1 angka, berarti langsung ditempatkan di satuan. Untuk puluhannya ditulis 0 saja. Oke. Untuk soal C, D, dan E dan F, 4 soal, silakan dikerjakan sendiri, latihan seperti biasa. Kalau sudah selesai nanti dikirim, difoto, dikirim dan diserahkan di Google Classroom ya. Terima kasih dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.